Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh kebaikan Anda yang hadir sekarang maupun masa depan, dunia maupun akhirat, untuk ketenangan mbah-mbahmu sing wis kependet, seluruh keluarga Anda, untuk kemaslahatan dan kelancaran hidup dari semua orang yang terlibat di dalam acara ini, baik langsung maupun tidak langsung, misalnya nanti melalui Ahmad Dahlan TV. Dan untuk semua cita-citamu yang Allah sendiri juga pengen Anda seperti itu. Kita baca Al-Fatihah bersama-sama supaya Allah berkenan dan tidak tega untuk tidak mengabulkan. Semua konsentrasi dieling-eling duwe karep apa? Apa motore durung payu, apa kredite ben ora ditagih, apa piye ngono ya. Monggo pokoknya masing-masing punya hajat di batin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ini anak-anakku, cucu-cucuku semua ini sedang berkumpul untukmu tanpa niat yang jahat, tanpa pamrih-pamrih yang merusak apapun, tetapi semuanya berada di dalam kesucian-Mu ya Allah. Kabulkanlah hajat-hajat mereka yang toh tidak dengan kerakusan dan tidak dengan keserakahan apapun. Ila hadhiniyah as-solihah wa ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 amin. Ya Rahman ya Rahim semuanya. Ya Fattah ya Halim. Ya Hadi ya Mubin. Ya Rahman ya Rahim. Ya Fattah ya Halim. Ya Hadi ya Mubin. Ya Rahman ya Rahim. Ya Fattah ya Halim. Ya Hadi ya Mubin. Insyaallah seluruh 6 sifat Allah itu merangkum seluruh kebutuhan, keperluan, hajat, cita-cita dan pengangen-angen hidup Anda semua dengan seluruh keluarga dan masyarakat yang pernah berkaitan dengan Anda. Amin ya rabbal alamin. Nomor 2, saya mohon izin sebelum bersama-sama teman-teman yang di depan nanti saya perkenalkan dan akan berekspresi, saya menyempatkan diri untuk minta maaf kepada siapa saja. Anda para jamaah, kalau ada dulu apa sekarang apa besok atau kapan, kalau ada hal-hal yang Anda tidak cocok, yang Anda menjadi ngersulo, Anda menjadi kecewa dan lain sebagainya, saya mohon maaf. Kan ora mungkin aku iki iso ngekei persis kaya sing tok karepke. Ya to ning ngarepku ya ana wedhus, ana pitik, ana bebek, ana macam-macam ya toh. Dadi kan aku sok nggawa dedak, sok nggawa beras, sok nggawa godhong-godhongan. Dadi saya terima kasih kepada kearifan Anda gitu ya. Itu tadi ibarat ora njur kuwi wedhus tenan ora. Muhasib ya, muhtasib, endi muhtasib bocah. Belum datang ya. Oke. Ya itu keguyon saya. Juga teman-teman siapa saja yang mendengarkan acara ini lewat streaming, tolong diumumkan kalau ada alamat streamingnya, di-share satu sama lain. Atau juga nanti kalau ada siaran-siaran entah di mana yang mengekspresikan acara ini, saya mohon maaf kepada masyarakat semuanya. Ngukeh kesalahan kuning dindi, jadi aku iki urip podo karo kowe, yo ngegas dhewe, yo adus dhewe, yo nang warung dodok dhewe, yo podo lah. Ya ngeterke bojo blonjo, ya angkut-angkut, ya padha wae lah. Nah, sok-sok saya ketemu teman-teman itu saya merasa bersalah. Kadang-kadang mungkin tingkat sopanku kurang dhuwur misalnya ya. Leku ngekei duit parkir kurang akeh, ngono-ngono kalau pokoknya aku bendirane mung wedi. Saya banyak kesalahan, saya
hidup saya bekalnya adalah rasa bersalah kepada semua orang. Mudah-mudahan Allah mengampuni, mudah-mudahan Anda semua juga legowo kepada saya. Sambil juga terima kasih yang geraku nang warung karo Mbak Via ki 70% ki wis dibayari wong. Jadi kini pas arep bayar ki jebul wis dibayar, akhirnya sisuke ngono aja dibayar sik ben dibayar wong sik ngono. Iki ono nakale ngono kuwi. Tapi iki angger nang warung kok wis dibayari wong, padahal ada orang yang sebagian kecil sekali yang bilang terus terang, Cak, udah anu ya sudah diberesin semua, kuwi ana sing ngono, ana sing ora kondo nek wis mbayari tur ya ora nyopo, tur aku ya ora tepung coba. Kuwi lak tingkatnya malaikat to kuwi. Jadi berbuat baik sampai dan menjaga jangan sampai yang dikasih kebaikan itu tahu. Terus ya orang ngopo, ya orang lirik, ya ora, Cak, dari mana, apa kabar, ya ora. Pokoknya langsung aku dibayari, dan itu terjadi tidak hanya di Jogja. Nanti di perjalanan ke Kanjeng tekan Lamongan ya wis dibayari wong. Jadi matur nuwun banget kepada semua, dan saya tidak mungkin melacak untuk berterima kasih langsung. Sehingga lewat media ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan persambungan hati kami semua, kita semua untuk saling berterima kasih satu sama lain. Ngono ya Rek ya. Mungkin Anda kok sing teko sing bayari kowe. Ning nek ndelok raine ya ora mungkin lah. Nek ndelok rae ora mungkin wis ketara lah wong duwe duit karo ora ya. Le kedep mripate iki wis ketara kae. Utange sing akeh iki kedepe luwih akeh kan gitu kan. Berarti mustasibke utang terus kayak. Gitu teman sekalian ya. Ini saya membuka ini supaya pelan-pelan kita buka tikar supaya nanti kalau teman-teman di kiri kanan saya nanti melakukan sesuatu, kita sudah lebih siap dengan niat dan cara berpikir yang setepat-tepatnya, selandep-landepnya. Karena Sabrang mengatakan, qala Sabrang mutafakun alaih, ma'iyah itu kan ngandeli kepribadianmu, gue tadi kandel, gue tadi orang gampang tugel, ngono ya. Jadi kue duwe sifat kandel, apa itu secara fisik, kesehatanmu menjadi lebih prima, apa itu secara pikiran, kamu menjadi lebih kaya cara berpikir, apakah itu secara spiritual, kue menjadi lebih memiliki kemudahan untuk dekat dengan kemurnian, alam, dan Allah. Yang kurang adalah, yang sekarang kita tempuh mulai 2015 adalah, nek bisa iki ming kandel kan ora iso nggo nyujes. Ning ming iso nggo nuthuk ya toh. Ning Twitter tutuk ngono kae toh. Nah, yang kita latih tahun ini adalah landep. Jadi setebal-tebal pedang ujungnya harus tajam. Gitu. Setebal-tebal pisau tidak berguna kalau ujungnya dan satu sisinya tidak tajam. Jadi kita sekarang sedang melatih ketajaman sehingga harus ada presisi-presisi yang kita tempuh. Nah, untuk itu saya akan mengambil beberapa hal untuk mengantarkan teman-teman ini. Gini, saya pernah bilang sama Anda, tanya sama Anda entah berapa tahun yang lalu, Indonesia itu melahirkan bangsanya atau bangsa ini melahirkan Indonesia? Jadi bapaknya yang mana? Indonesianya apa bangsanya? Bangsa melahirkan Indonesia. Oke. Lah bangsanya itu bangsa apa? Karena sekarang disebut bangsa Indonesia. Membingungkan enggak? Bangsa yang melahirkan Indonesia itu sekarang menyebut dirinya bangsa Indonesia. Jadi Wak Karjo duwe anak jenenge ya Karjo. Kan gitu. Nah, bangsa yang melahirkan itu bangsa apa? Yang melahirkan Indonesia itu. Ah, itu pertanyaan tidak harus dijawab malam hari ini, cuman Anda harus terganggu oleh itu. Ya. Kan ini dinas gangguan pimpinan Kiai Haji Toto Raharjo. Oke, saya teruskan. Indonesia umurnya berapa? 70 tahun. Betul? Bangsa yang melahirkannya berumur berapa? Pertanyaan yang tidak usah dijawab malam hari ini. Kalau kamu tidak mempertanyakannya berarti kamu tidak akan pernah mengenal siapa dirimu karena kamu tidak pernah mengenal asal usulmu.
Yang namanya bangsa tadi yang melahirkan Indonesia itu dimulainya sejak kapan? Sejak abad 15 kek, sejak abad 10 kek, sejak abad 7 bareng sama Kanjeng Nabi, atau sejak kapan? Atau sejak Aji Soko? Atau sejak kapan? Itu nenek moyangmu kan? Jadi Anda kenal nenek moyangmu apa tidak? Kalau manusia tertua sekarang kan Sangiran gitu ya, fosil tertua, tapi juga ada yang lebih tua lagi di Jombang. Jadi wong Sragen ini sak-sak rada bagus ya, aku sing tuwa kene Cak. Jombang iki wingi saiki ditemukan di Kabu Jombang luwih tuwa meneh, dadi aku ora iso, aku sing luwih tuwa ngono. Guyone ngono kuwi. Oke, itu sudah dua pertanyaan yang kita belum bisa menjawab pada malam hari ini ya teman-teman sekalian ya. Pertanyaan saya berikutnya, Anda ini katakanlah bangsa yang melahirkan Indonesia itu katakanlah upamane bangsa Nusantara, upamane ya. Upamane bangsa Nusantara. Saya tidak akan ngeklaim, saya juga tidak akan membantah atau menegaskan, tapi pokoknya XA-nya itu katakanlah bangsa kita itu bangsa Nusantara. Di sini kita belok sedikit. Apakah kalau orang Sunda berarti bukan orang Jawa? Sejak kapan orang Sunda dan orang Jawa itu orang lain? Sejak kapan itu, Mas? Kalau kita tidak tahu berarti kita tidak mengerti diri kita, benar enggak? Apakah kalau orang Palembang, orang Bengkulu, orang Bugis itu berarti bukan orang Sunda dan bukan orang Jawa? Sejak kapan? Oh, mungkin sejak tahun 2019-2028 ya. Yong Yava, Yong Ambon, Yong apa lagi dek? Gue iki ya ora ngerti to wajan 1928 ya ora ngerti to wajan. Presidennya siapa Jajal? Gue ya ora ngerti. Wah, wis kowe iki ya payah kowe iki. Oke. Yo ora setelah. Enggak apa-apa. Sake. Oke. Jadi ternyata pengertian Jawa bukan Sunda, Sunda bukan Lampung, Lampung bukan Bali, Bali bukan Madura, itu pengertian yang belum lama. Kan itu ya? Oke. Atau sekarang kita shortcut gini XA-nya, perumpamaannya. Anda adalah anak Nusantara yang diadopsi oleh Indonesia. Ngono piye ya? Entuk ya? Anda ini anak bangsa Nusantara diadopsi dan dididik oleh Indonesia, bener nggak? Oke, dididik dengan kurikulum Indonesia. Ya, Ra? Nah, kurikulum Indonesia ini ya, hukumnya, konstitusinya, pendidikannya, persekolahannya, ilmu sosialnya, pemahaman-pemahaman sejarah, antropologi, sampai arkeologi, sampai apa, semua itu kurikulumnya mbahmu Nusantara tadi atau kurikulum orang lain? Nah, jadi Indonesia itu keluargamu apa orang lain? Nah, Anda yang di Fakultas Hukum tinggal lihat, ini hukum yang kamu farisi dan kamu jalankan sampai hari ini hukum adopsi atau hukum dari orang tuamu sendiri? Adopsi. Jadi Anda tidak pernah mengenal bapakmu sendiri. Ngomong hukumnya piye, politiknya piye, kepemimpinannya piye, nek nggawe kabinet piye. Gitu loh. Karena di dalam demokrasi tidak ada bedanya antara emas dengan berlian dengan batu, kerakal, dan kerikil, karena masing-masing gumpalan itu punya hanya satu, yaitu hak suara satu tok. Kan itu ya. Ambok kue iki sarjana kaya ngopo, apa kue iki kere, kue nek nang kotak pemilu podo suaranya ya dah. Itulah demokrasi. Jadi demokrasi, kalau Anda ikut demokrasi, salah satu kerugiannya adalah Anda tidak bisa membedakan batu dengan mutiara. Benar nggak? Gitu ya. Ini nanti jadi tema panjang kalau nanti kita punya waktu atau bulan depan dan seterusnya. Tapi pokoknya gak bedanya itu. Jadi sekarang
masyarakat Indonesia ini yang dididik oleh Indonesia ngerti nggak bedanya orang bermutu dan orang tidak bermutu? Ngerti nggak bedanya batu sama berlian? Ngerti nggak rakyat kita? Nggak ngerti? Ngerti apa enggak? Ngerti? Ana sing kaya njawab ngerti ning sing krungu tenan ki ora ngono to, tidak ngono ya. Ini XA ya, saya tidak ngeklaim. Kalau orang tidak mengerti bedanya batu dengan emas, kuwi resikonya apa? Kowe dikei watu ya orang ngerti nek kuwi watu, kowe dikei emas ya orang ngerti nek emas to. Atau kue dikai watu dicat kaya emas ya orang ngerti to kowe. Kowe dikai wedhus dipupuri dadekke presiden ya orang ngerti to kowe. Karena kamu tidak mengerti bedanya. Kalau raja dulu, dan harap diingat bahwa di dalam Al-Quran tidak ada negara, yang ada adalah muluk, malik gitu ya. Saya tidak mengatakan bahwa saya akan mendirikan kerajaan. Ya, tapi pokoknya ngono lho ya. Ngono lho ya. Di Quran yang ada itu cuma Raja Sulaiman, Raja Daud, Fir'aun dan seterusnya, gue gari milih. Gitu. Tapi pokoknya kalau pemilihan raja sebenarnya tidak sukar karena sehari-hari kita tahu mana orang bermutu, mana tidak bermutu. Tapi di Indonesia ini semutu apapun kamu, kalau nggak ikut Golkar, kalau nggak ikut PDIP, kalau nggak ikut parpol-parpol, kamu tidak akan bisa menjadi apa-apa, bener nggak? Wes iki terus ke dhewe. Sebab ini simulasinya ombo banget. Dengan kata lain, kalau saya tarik garis agak jauh, saya ingatkan kembali, berarti Anda ini dididik oleh bapak ibumu atau dididik oleh pengadopsi? Jadi kamu tidak mengenal apapun kecuali pendidikan adopsi tadi, benar? Jadi pengenalanmu terhadap bapakmu itu berdasarkan adopsi atau orang yang ngasuh kamu. Nah kira-kira orang yang mengasuh kamu sekarang itu seneng sama bapakmu atau dulu menjajah bapakmu? Jadi kira-kira kayak nek ngomong bapakmu ngapusi apa tenanan? Cetha wisan wis tekani. Jadi mohon teman-teman sekalian, oke ini saya harus persingkat, mohon mulai hari ini kita berwudu. Mulai niki ana tulisan sesuk ning UI sesuk ana tulisane. Sesuk ning UI tak kayak tulisan manusia Nusantara berwudu dari najis Indonesia. So tanggal 22 ya toh, dari 22. Nah, jadi sekarang jelas ya. Jadi sekarang mohon Anda belajar untuk la ilaha. Karena ilallahmu itu versi adopsi, bener nggak? Gajah Mada siapa? Belanda dulu bagaimana? Nama Indonesia itu yang bikin siapa? Dan seterusnya, seluruh pengetahuanmu mengenai negaramu dan bangsamu ini berdasarkan orang yang dulu ngidak-idak mbahmu, ya rata? Wes, kita nggak benci loh ya. Orang Jawa kan tidak-idak malah seneng. Loh, nanti Cak Yus biar cerita tentang betapa tidak ada manusia sedahsyat manusia Indonesia. Aku tahu ketemu bocah Lamongan ki nyambut gawe Arab ki nek wis panas kan nganti 55 56 lho Mas, derajat Celcius. Panas kaya ngono kae nyambut gawe tukang batu coba piye kuwi. Kuwi nek wong Bangladesh wis dadi areng. Kuwi cacah tahan. Itu tidak merubah mentalnya, terus mereka siang istirahat 1-2 jam ke Madinah, ke masjid, ketemu saya di masjid dan tidak terpengaruh mereka oleh kesengsaraan itu orang Indonesia. Padahal nyambut gani kaya ngono iki begitu ketemu wis kaya pengajian NU kae. Masya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Kapan sampean tutuk kene iki Cak itu. Jadi kaya ora ono apa-apa kae lho. Tadi saya diceritain Cak Yus. TKI kita di Malaysia itu
pasang paving satu orang itu 1 hektar. Ijen. Dan dia sudah menemukan momentum dan niatnya dan tenaganya, dan dia bertekad 5 hektar tak selesaiin sendiri. Coba piye kuwi? Wis golek menungso ning Mars planet kono nek ana paving 5 hektar dikerjake ijen, dadi menginangin cek-cek ngene. Dadi menginangin. Padahal orang barat itu kalau pulang pabrik, pergi ke pabrik, terus ning pabrik nyambut gawe ngene-ngene iki. Ya, engko jam 8 bengi bali. Kok dheke tangane ora nyejo nyenang-ngene kae. Ah sedina menyenang-ngene tok. Ayo nek ning bis wong lanang kabeh. Lah nek desekan yo nyenang-ngene kae. Among mulane saiki do kono DTKI kono ya. Golek penggawean sing nyenang-ngene iki ta. Oke ya. Oke, saya shortcut lagi. Jadi teman-teman sekalian, sekarang kalau ibarat orang sholat, ibarat hadas dan tidak hadas gitu ya, najis dan tidak najis. Saiki pendidikan adopsi tadi menurut kamu itu nek dirapoti ngono munggah kelas apa ora? Hukum di Indonesia pelaksanaannya nek dirapoti angka piro? 0,00 piro meneh? Mbok ngene sisan 0,0,0,0 titik 000 pangkat 5 ya 0 kabeh gitu. Akar 0 gitu. Ya ndak kalau 0 ya ndak. Ya min lah kowe iki ya. Begitu juga berarti pelaksanaan agama Islam pun itu sebenarnya banyak versi adopsi. Jelas ya? Kue kerengan siji NU di Muhammadiyah, siji Sunni, siji Syiah, njur barku ono ISIS, ono Sumu, ono segala macam. Itu semua versi pengadopsi. Jelas ya? Nah, teman sekalian, anggaplah berarti ada yang tidak murni, ada yang kotor, ada yang bersifat manipulasi, ada dusta, ada sesuatu yang disembunyikan, ada sesuatu yang ditutupi, ada sesuatu yang tidak jujur misalnya ya. Kalau ibarat orang mau sholat itu berarti najis apa tidak? Hidup kita sebagai anak adopsi tadi najis apa tidak? Najis hukum, najis ekonomi ya toh. Coba saiki nek kowe maca, nek kowe ndelok RCTI PMNC iki ana tokoh anyar. Kuwi saka langit langsung pidato. Saudara-saudara, supaya Indonesia bisa menjadi negara maju, Mas sampean niku sinten? Hei, sing takon iki lho sapa, hei? Nek oleh arek Jawa Timur ngono iku. Kon niku lho sapa meneng-meneng ngomong ngono iku lho sapa? Iku Indonesia iki apa sih? Lha ngono iku lho, bapak adopsimu iku kaya ngono kuwi. Nah, aku njaluk saiki ayo mulai nyedak air suci. Ya ora? Bener ora? Jadi nek ibarat kowe iki wudu selama ana republik iki wudumu iki nganggo maul mustakmal atau maul kudus. Mustakmal. Dadi janjane salatmu iki rada medeni. Terus malaikat ele mustakmal ra. Tur ora mung mustakmal ora mung wis tau digawe wudu campur tai, campur apa meneh Mas? Tletong, campur karo-karan wis campur keringet, daki, pathek segala macam banyune kuwi sing kok nggo wudu. Maka ini akan begini terus apa Indonesia? Apa tidak ada jangkanya? Apa tidak ada periodenya? Tidak ada kolomongsonya? Saya ingin mengatakan kepada Anda ada kolomongsonya. Makanya sekarang mulai 2015 itu Anda harus siap untuk bersuci.
Wis saiki dadiya wong sing wudu meneh. Anak-anak Nusantara, kamu diberi najis-najis oleh Indonesia, mulai tahun ini Anda harus bersuci, pikiranmu disucikan, hatimu disucikan. Ojo suci iki jane wedi ya nek kata suci ya. Ojo njur kowe nek Cina ki sucine ra ono, aja ngono kuwi. Sapa ngguyu ngono kuwi iki mau. Aja njur ngono kuwi. Itu banyak orang belok-belok kayak gitu. Tapi maksud saya gini loh, kalau main sepak bola harus sportif, betul enggak? Sportif itu suci. Nek diteruske, nek diperdalam, sportivitas itu suci. Kalau berpikir harus objektif. Objektif itu kena kue selulup, kue itu tekan air suci, ya ra? Nek moral kudu jujur. Jujur itu kalau Anda selulup, engkau tekan air suci. Apalagi nek kesenian kudu pas. Pas itu nek nadane do ya do. Do sama dengan upamane, do sama dengan apa deh upamane. Aku ora mudeng jane. Ning janji aku krungu Kiai Kanjeng nek sing ngomong kowe do sama dengan C ngono kae. Kok do sama dengan C, do ya do, C ya C, ngono pikiranku, nek ora mudeng aku. Kok do kok sama dengan C iki piye? Ngono nganti saiki ora mudeng aku. Dadi aku tahu belajar gitar ning 40-an iki ora iso umur go bantah bendino. Piye iki do kok C ngono aku. Bar kuwi do sama dengan lho sing tenan sing endi iki? Kan kasihan menjadi orang seperti saya itu. Nah banyak orang memahami kehidupan tuh kayak begitu tadi, kayak saya tadi. Gitu loh teman sekalian. Oke. Kalau dalam kesenian, dalam musik, nada pitch yang tepat itu suci, nak diperdalam. Jadi nek apa ada angin di Jakarta, ya ojo Jakarta. Nah, aku ndak suci ku. Jelas ya? Kesucian itu sederhana, gitu loh. Nek rambutmu iki kok cat ireng iki, ndak suci saya. Makanya mbok modar ora tak cat. Ki arep putih, arep ngopo? Putih ya pancen. Ngono lho. Jadi aku nek ndelok wong dicat pemene ditandur ana rambutnya ditandur. Iki ana iki menteri sing rambutnya ditandur iki ana. Kuwi aku nek ndelok iki aku wis ora iso ngrungokke omongane. Gek suwene pira ya nandur semono kae. Ngono kuwi aku. Ana meneh irunge didawakke, ngono Dik ya. Irunge ana kuwi wong gedhe kuwi, irunge didawakke. Dadi bolongane ra cocok karo nek lho. Nah itu tidak suci. Jadi aja ana sing diambak-ambakke, aja ana sing diciut-ciutke, ya toh. Engko cah asrama wedok kae kan senengane sing lanang kan ciut-ciut. Terus engko ngobrol wong iso tukang sabune ngomong, "Wah, niku nek cah asrama lanang niku pokoke golek niku sing ciut-ciut." Ngono kuwi to. Terus cah asrama wedok, "Apa ya? Iya." Terus ana primadonane teko. "Mosok sih?" Ngono kuwi ta. Ikulaane. Lha iki lho melu guyu iki lho. Guyu iki lho. Ora apa ya aja nesu ya kuwi geguyon nek urip ra geguyon terus piye kuwi iki ya. Geguyon kuwi ya biasa wong lanang ya ngono kuwi ya. Kalau hidup ndak ada begitunya berarti ndak ada bau busuknya, ya toh? Hidup itu bau busuk, itulah sebabnya Rasulullah menganjurkan kita pakai wangi-wangian karena pada hakikatnya kita itu busuk, betul enggak? Itu dan akan membusuk nanti begitu Allah mencabut nyawa kita. Jadi mari kita belajar untuk menerima kebusukan kita apa adanya. Ya ra. Wis to angel to nek bantah maiyah ya angel. Oke, bismillah. Oke. Jadi teman-teman sekalian, gini, sekarang saya ke teman-teman ini. Kan tadi intinya ayo belajar mendekati air suci. Mulai wudhu, jadi mengenal yang suci, mengenal yang orisinil. Sejarahnya nanti belajar mengenai Nusantara itu pelan-pelan nanti kita akan bukakan, ya.
Saya tadi bilang Anda segera berwudu karena 10 tahun lagi ya Anda akan berperan dan Anda sudah harus menjadi sebagaimana kemuliaan-kemuliaan dahulu kala. Ora suwe. Ya insya Allah ya. Wis saiki umurmu piro? 27. Wah, 30 itu kan wis iso dirjen. Ojo GR ora njur kowe. Aku ndudung ngene iki ya ming mergo sing ngarep kowe ning janjane karep kuwi sing ning kono gitu. Ya, tapi pokoknya siap teman sekalian, nanti kita pelan-pelan kita bukakan dikit-dikit. Tapi pokoknya ayo disucikan sekarang. Nah, salah satu belajar kesucian itu di samping ibadah resmi mahdhah, itu juga kalau Anda melihat daun, Anda merasakan udara, Anda melihat matahari, itu Anda harus punya kesadaran untuk menemukan sucinya. Bedanya binatang sama Anda adalah binatang lebih suci daripada Anda. Karena binatang tidak pernah melanggar Tuhan, binatang tidak urusan sama surga neraka. Anda yang harus mengenali suci itu, kan gitu. Oke ya. Nah, tadi ini ada teman kita, Mas Toto tadi datang dengan Mbak Megan dari Berkeley, dari California, sedang bikin disertasi mengenai sosialisasi puisi dan kesenian. Dan dia tanya, ini kalau katanya di sini ada penyair favorit yang namanya Mustafa Biasim. Aku oh iya, saya bilang gitu, ada namanya itu, kita julukannya si tampan dari kota gede ya. Si tampan, anak ngono kuwi tampan njur wis urip ning dunya iki wis putus asa gitu. Kaya ngono tampan. Ngono mirip SBY lho GR gitu. Ya, oke. Oke, bismillah, mudah-mudahan kita tidak berkepanjangan. Tapi intinya adalah mencoba mengenali. Nah, Mbak Megan tanya, apakah sosialisasi puisi itu supaya sebanyak mungkin orang kenal puisi? Terus saya bilang sama dia, saya ngomong benar-benar, itu kan kasusnya seperti Tuhan dan surga. Kalau orang cari surga, mungkin dapat surga, tapi surganya menjadi tidak seindah kalau dia tujuannya Tuhan. Sebab kalau dia cari Tuhan, nanti dia mesti dapat surga, dan surganya lebih indah, karena softwarenya dia juga lebih suci, karena dia mencari Allah. Tauhid itu menyatukan diri dengan Allah, kok bukan menyatukan diri dengan surga. Saya tidak anti surga. Surga itu mesti tepae ning kuwi efek saja, akibat dan pelengkap penderita dari penyatuan kita dengan Allah. Begitu juga sosialisasi puisi. Kalau kita baca puisi di sini, nomor satu kita dapat laba, orang banyak jadi semakin dekat dengan puisi. Nomor dua, sebenarnya dengan membacakan puisi, menyanyikan puisi, yang didapatkan terutama adalah Anda bertemu dan bersentuhan dengan sesuatu yang tidak bisa bohong. Menulis puisi tidak bisa bohong. Ya, tidak bisa. Menyanyi tidak bisa bohong. Artinya nek cen do re mi ya do re mi. Orang iso ngapusi. Sementara di luar kesenian kan sangat mudah untuk bohong. Bahkan aktivisme agama itu juga penuh kebohongan. Gitu ya. Seperti yang kemarin saya bilang, misalnya kue nganggo motor, saiki motor ki nganggo lampu nek awan toh. Itu kan ya saya tidak mengatakan itu tidak suci, tapi neng Korea ki motor kan paling 5% banyaknya, sehingga mobil itu kalau ketemu motor gugup, maka motor harus menyalakan lampu karena mayoritasnya mobil. Lah niki mayoritasnya apa? Motor ini kabeh nek awan. Oke, kalau ini Anda belum gini loh. Kalau di Amerika, di Australia, mayoritas orang itu bukan orang Islam. Maka makanannya diasumsikan kebanyakan, ulang sini. Sini sama Pak Iman, sini. Oke, nanti saya perkenalkan siapa beliau ini. Maka mayoritasnya, asumsi dasarnya adalah makanan di Eropa atau di Australia itu haram karena kebanyakan bukan orang Islam. Disitulah dibutuhkan makanan yang ada sertifikasi halal. Ngono ta kudune? Karena mayoritasnya haram. Indonesia mayoritasnya wong Islam. Asumsi dasarnya semua makanan itu
halal, maka dibutuhkan sertifikasi haram. Ngono. Bener apa ora iki? Wes piye carane bantah? Pancen ngono e. Jadi ngerti ya, jadi teman sekalian oke. Sekarang gini, Mas Iman tolong perkenalkan teman-teman ini. Sekarang ini akan ada pembacaan puisi supaya Anda tahu bahwa kalau puisi itu benar-benar murni, nggak mungkin bohong. Kesenian itu nggak bisa bohong. Kecuali dibohong-bohongkan, misalnya ngomong cinta. Cinta, cinta. Iki jane mung mergo urung sarapan itu. Dadi ilate rada piye. Oke. Jadi ini ceritanya gini. Ini teman-teman PSK yang sudah beberapa kali tampil di sini, yang punya majalah Sabana yang Anda bisa beli di mana ya? Nggone Ma'ruf Dodol ya. Nah, terus ini ada teman-teman yang tidak ada hubungannya sama PSK, anak-anak muda yang tertarik umbu piye to kewan kaya ngopo gitu kan. Oh, tertarik terus mereka. Mbak Ririn ini mana Mbak Ririn? Mbak Ririn ini punya inisiatif, yuk kita bacakan puisi-puisinya umbu dan kita nyanyikan, kan gitu. Dan itu mereka belum pernah ketemu umbu. Ojo menekok cah-cah kuwi ketemu umbu. Wong anake umbu iki lho, 20 tahun ketemu meng 2 dina. Iya toh, iki anaknya umbu. Kuwi salaman tok. Kuwi. Kuwi mesti bingung kuwi. Dadi nek kuwi ora suci, ora iso memahami kuwi. Nek kuwi ngomong etika ngono gak iso kuwi, kalah. Kuwi wis pasca etika, pasca ngono-ngono kuwi. Nah, oke. Mas Iman tolong perkenalkan teman-teman ini, terus nanti saya mohon Ririn sama Niam tetap siap untuk urut-urutan ya. Oke, bismillah. Nyun sewu Mas Iman tolong dikasih pengantar. Menyambung apa yang disampaikan Cak Nun. Acara malam ini adalah sambungan dari tanggal 15 kemarin. Yaitu majalah Sabana ada punya hajat memperingati, semacam memperingati 47 tahun dulu peristiwa berdirinya komunitas kecil di Malioboro, di mana salah satunya adalah Cak Nun di sana yang pakai topi hitam putih, Mas Sutirman Eka Ardana itu orang Riau yang terlanjur menjadi orang Jogja, kampung tanah kelahirannya ditinggalkan. Kemudian sebelahnya penyair kita Mustafa Bu Hasim itu juga lulusan Malioboro pada waktu itu. Kemudian di sebelah saya yang suka pakai topi ini Mas Slamet Riyadi Sabrawi, beliau sekarang menjadi sekretaris LP3J Yogyakarta, sekretarisnya Bang Asadi Siregar yang dulu sekolahnya di Fakultas Kedokteran Hewan, sampai sekarang masih besar serah. Jelas di sini hadir Cak Nun yang ikut bergabung di Malioboro sejak beliau masih di kelas 2 SMA MUHI. Saya mengenal beliau sejak masih pakai celana pendek. Jadi itulah peristiwa 47 tahun yang lalu. Di sana ada seorang yang tadi sudah digambarkan panjang lebar, tetapi Cak Nun belum menyebutkannya. Kami menganggap saudara tua yang dulu mengasuh kami, menjadi guru kami, menjadi orang tua kami, menjadi penunjuk jalan kami. Beliau bernama Umbulandu Paranggi. Sejak tahun 75-77 beliau hijrah ke Bali sampai hari ini. Umbulandu Paranggi bagi saya pribadi adalah seperti petani.
Dia menanam terus, menumbuhkan biji benih tanpa mengenal lelah sampai hari ini. Di Bali Pos dulu, kalau di Jogja, di pelopor Jogja, bapaknya Mbak Ririn itu namanya Ragil Suwarno Pragolapati, salah satu pendiri dari komunitas kecil di Malioboro itu, mencatat ada 1.500 orang yang pernah singgah di komunitas kecil itu. Jadi itulah latar belakangnya. Dan pada tahun 2013 kemarin, kami orang-orang tua ini yang merasa masih agak sok jago demikian, mencoba memindahkan Malioboro, komunitas Malioboro itu ke Kadipiro. Makanya kalau teman-teman membaca majalah Sabana, ada sebuah rubrik yang tempatnya di belakang sendiri, yang kita percayakan pengisiannya kepada Cak Nun adalah Malioboro Kadipiro. Itu sejarahnya. Jadi kalau tadi Cak Nun mengangkat sedikit perkara Nusantara, kami sedang menyampaikan lacakan sejarah sastra di Yogyakarta yang dimulai dari peristiwa tahun 1967, 68, 69 sampai kira-kira akhir dasawarsa 70-an. Di sana di majalah Sabana edisi 6 jelas sekali disebutkan berguru kepada Umbulandu Pranggi. Hari ini majalah Sabana mengundang putra bungsu Umbulandu Pranggi, ini Mas Umbu Wulang. Maaf, kata ketiganya agak sulit. Apa? Tanah Amah. Umbu Wulang Tanah Amah. Beliau putra bungsu Umbulandu Pranggi yang sebetulnya 10 tahun beliau tinggal di Yogyakarta, kuliah di STPMD, APMD Yogyakarta. Dan pernah ikut MAIA. Dan pernah konon ini kurang ajarnya. Saya, Cak Nun, Mas Slamet, Mustafa itu belum pernah bekerja seperti beliau. Dia pernah menjadi kondektur bis kota di Yogyakarta. Dia pernah jadi kenek mobil Mitsubishi itu Jogja Prambanan sambil kuliah. Edan kan itu. Anaknya sastrawan besar di Jogja, tidak pernah kami mengenalnya. Saya pernah mendengar nama itu, tapi saya kejar senantiasa lolos. Sekarang hadir, nanti kita bisa bercerita panjang mengenai bagaimana Umbulandu Pranggi. Ada juga kita mengundang putra angkat beliau, Putu Mira Novianti, yang oleh Mas Umbulandu Pranggi diubah namanya menjadi Mira MM Astra atau apa namanya gitu. Ya, udah. Jadi wis sembuh lah. Nah, beliau tinggal di Bali, kemarin sudah hadir di pendapa ini. Sekarang, nah sedikit ada bocoran. Sedikit aja bocoran bahwa beliau ditugaskan oleh sang bapak angkat untuk membacakan surat kepada teman-teman di Jogja ini, khususnya kepada orang-orang tua yang dulu pernah bergalang gulung bersama beliau di malam ini. Itulah Mira, Mbak Mira, di sebelahnya Mas Mustafa W. Hasim, teman-teman sudah mengenalnya. Kemudian Mas
Sudirman Eka Ardana yang pekerjaannya sehari-hari sekarang menjadi dosen staf pengajar di UIN Sunan Kalijaga Fakultas Dakwah kalau nggak keliru ya Mas. Dakwah ya bener ya. Iku lho kok iso-isone gitu loh. Iso-isone dosen yang Fakultas Dakwah. Insaf. Dan jangan lupa guru besar di Fakultas Dakwah yang dulu juga menjadi dekan Fakultas Dakwah, Profesor Dr. Faisal Ismail, itu adalah juga lulusan Malioboro yang pernah menjadi Sekjen Departemen Agama dan kemudian menjadi duta besar di Kuwait. Faisal Ismail. Yang sebelah-sebelahnya itu teman-teman yang nanti akan memberikan pergelaran baca puisi, kemudian tari puisi, dan musik puisi yang semuanya khusus mengangkat karya-karya Umbulandu Peranggi. Jadi saya pikir itu pengantar saya. Umbulandu Peranggi adalah salah satu sosok tonggak sejarah sastra Indonesia minimal di Yogyakarta. Jadi sebagaimana tadi disampaikan Cak Nun, kita merunut kembali. Jangan sampai kita tidak tahu asal-usul sangkan paraning dumadi. Dari mana, mau kemana, dan sudah sampai di mana. Saya pikir malam ini dalam acara Mojopat Syafaat ini Sabana bisa memberikan sedikit tambahan wawasan dan perbendaharaan yang kepada hadirin sekalian. Begitu kira-kira pengantar saya. Terima kasih. Monggo nanti dinikmati apa yang bisa disampaikan oleh teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya gini teman-teman sekalian, saya mau terus terang. Kalau saya dulu digontor ora diusir terus, aku ini paling yo jadi mantune Pak Yai Gontor, njur mimpin Gontor paling ngono kuwi. Tur nek mantu ya kekuasaane kalah karo anake sing asli. Jadi ora ono Maia, ora ono aku ning kene saiki. Nek aku biyen ning UGM ki njur tenanan dadi sarjana ekonomi. Ora ono Maia. Dan Anda tidak menemukan karakter dan tidak menemukan dimensi-dimensi sebagaimana yang Anda temukan di Maia. Di Maia tidak ada takut apapun kepada siapapun kecuali Allah, Rasulullah, Bapak, Ibu, karo bojo. Jelas ya? Tidak ada, kue ngomong liberal, ada yang lebih liberal dari Maia. Ada yang lebih liberal dari Maia. Ngomong plural, ada yang lebih plural dari Maia. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi kalau saya dulu itu tenanan di sekolah, jadi Allah Maha Besar yang telah menghancurkan karierku. Sehingga aku memiliki anak-anak yang penuh kasih sayang, yang saya tidak suruh Anda bayar apapun untuk kuliah di sini, cukup membayar kasih sayang dan sapaan di jalan-jalan. Gitu. Satu. Tapi karena saya ini kuliah di Malioboro, nah, di situ saya menemukan banyak torikot-torikot yang nyuwun sewu lah. Torikot selama ini kan selalu berfokus pada yang bikin apa Naksabandi, Wahidiyah, ono torikot sopo-sopo kan wonge di Malioboro, wonge ndelik. Jadi bukan siapa tapi apa, kan begitu. Karena pada akhirnya nanti manusia bukan siapa-siapa. Jane jenengmu sapa ora penting kuwi lak mung dienggo nyatet KTP. Ning malaikat njur ning kuburan kuwi jenengmu sapa ora takon babar pisan. Jadi eksistensi sangat tidak penting dan torikot itu saya catet. Ah ini tetap utang iki. Karena tidak mungkin saya punya, karena ini saya menjelaskan satu saja itu panjang torikot ini. Jadi saya mencatat di Malioboro sing tak tulis iki mau bengi ada torikot khulukiyah. Kowe bingung to apa kuwi?
Thariqat Amriyah, Thariqat Sukutiyah, Thariqat Zuhudiyah, Thariqat Qudsiyah. Jan-jane isi selawe meneh. Dan kalau saya tidak di Malioboro dulu, saya tidak punya stamina seperti sekarang, saya tidak punya hati seperti sekarang, saya tidak punya pertimbangan hidup seperti sekarang, dan saya tidak punya keberanian sebagaimana yang Anda jumpai bersama-sama selama kita bermaiyah. Gitu loh teman sekalian, itu semua agak sukar Anda mencari, kok iso ya ning Malioboro kan njur dadi wong kaya ngono kan. Aku nek wis mulai kenal kae wong kowe nyun tak kayak siji wae ya sebelum saya ke Niam sama ya. Yang sehari jalan kaki 1 kilometer angkat tangan. Rano ya? Lah piye kowe saiki? Kowe lak ngegas, kowe wegah to arep ngurangi gas. Perapatan Abang yo sikat gitu. Nah. Padahal gampang banget to menggari leren seret ngenteni beberapa detik njur kan. Jadi Anda itu meremehkan, menjauh dari yang murni dari pemberian Allah gitu gampangannya. Kudune dikai sikil ki mayoritas mainstreamnya gawe melaku, alternatifnya nganggo motor, nganggo mobil ora masalah. Ning primernya nganggo melaku. Nah di Malioboro itu 5 tahun sedina ki nek mung 15 kilo minimum kuwi. Nang Wates ya mlaku, saka Malioboro nang Kota Gedhe ya mlaku, nang Gunung Tidar, gunung kono iki mlaku Dik saka kene. Dadi aku nek soal mlaku rasa tanding karo wong-wong iki. Iki lho, kejaba Pak Mustofa. Pak Mustofa iki apa sebabe mlaku lah jan ra iso ngepit gitu ya. Itu ya teman sekalian. Oke. Jadi itu yang saya sebut Anda tidak pernah menggunakan secara orisinal pemberian Allah itu sebagaimana burung menggunakan sayapnya untuk terbang. Anda tidak pernah menggunakan kaki Anda untuk mencari makna. Karena kaki Anda sudah tinggal ngegas karo ngirim, ngegas ngirim. Wes maknane orang ngerti perolehan orang yang jalan kaki. Gitu ya. Dan seterusnya aku ini didawake oke, tapi pokoknya gini, oke Niam, sekarang saya mohon dengan sangat, ini bahannya apa aja Niam? Jadi ada sama Mbak Ririn. Jadi ada semua ada 3, ada puisi ya. Dan musikalisasi puisi, dan yang terbaru adalah tari puisi. Tari puisi. Ya. Saya mohon dengan izin dengan sangat karena ini kan sebenarnya dipentaskan tanggal 15 di Gatipiro, terus listriknya mati gitu ya, dan itu kan rizki supaya karena Tuhan tanya, karepmu piye kuwi pentas kok ming dikeke wong sing teko nang Kadipiro lah, ku caca makian kasihan kok ora di kei hak ngono to. Akhire diteruske karo caca ora gelem percaya karo omongan Gusti Allah, akhire pateni pet ngono kuwi gitu. Begitu caca wis do bali, murup kan gitu ceritanya. Kemurnian harus disebarkan seluas mungkin. Oleh karena itu takdirnya Allah adalah malam hari ini. Jadi saya mohon dengan sangat susunannya saya rubah. Jadi yang pertama saya minta 2 lagu, 1 Sabana, 2 Apa Ada Angin di Jakarta. Tapi saya minta dengan sangat Sabana dibaca puisinya dulu, baru nanti dinyanyikan. Ini yang membawakan siapa Mbak Ririn? Siapa aja nih? Dari teman-teman Simple Life. Simple Life. Simple Life, di gitar ada Adi. Vokalnya Mbak Rizda, bass Mas Asdit, dan Kajon Popo. Ini mahasiswa apa karyawan apa? Mahasiswa? Ada yang mahasiswa, ada yang sudah alumni UNY. Oke. Mereka kenal Umbu enggak? Tidak. Nggak. Jadi semua yang di sini hanya dengar ceritanya saja. Oke. Mereka seniman bukan? Ya. Maksud saya mereka itu orang yang selama ini bergelut dengan puisi atau tidak? Kalau yang pembaca puisi, ya beberapa. Sih. Nah berarti dia cicit muridnya Mas Umbu kan begitu kan? Ya, kapan cicit nek kue ono murid, iki murid sing rada nomene cucu iki cicit. Itu ya. Oke ya. Jadi saya mohon Sabana dibaca, Ririn atau siapa yang baca. Sabana setelah itu langsung masuk ya Dek ya. Ini karya Umbu Landu Paranggi baik syairnya maupun lagunya. Oke.
Sabana memburu fajar yang mengusir bayang-bayangku, menghadang senja yang memanggil petualang. Sabana sunyi, di sini hidupku, sebuah gitar tua, seorang lelaki berkuda. Sabana tandus, mainkan laguku, harum nafas bunda, seorang gembala berpacu. Lapar dan dahaga, kemarau yang kurindu, dibakar matahari. Hela nafas jiwaku risau, karena aku mau lebih cinta. Hujani aku kegigir cakrawala. Oke, yang kedua, apa ada angin di Jakarta? Ini peringatan Mas Umbu sejak awal pemerintahan Soeharto mengenai struktur pembangunan sebenarnya. Sekarang Anda tahu pembangunan menggumpal di Jakarta. Jakarta banjir uang, Jakarta banjir dosa, dan Jakarta banjir air. Karena uang yang beredar di Jakarta di atas 80%, sementara untuk seluruh Indonesia adalah sisanya, yaitu di bawah 20%. Ini sudah diperingatkan oleh Umbu bahwa dengan apa ada angin Jakarta ini jangan sampai terjadi penggumpalan pembangunan. Tetapi nek puisi orang jur jangan sampai orang ngono kuwi nek puisi kudu halus. Kowe kok
nek karo bojomu ya njur kowe tak rabi ya Dik, aja ngono kuwi, ya nganggo puisi sithik ngono lho ya. Jadi agak punya retorika hidup dikit gitu ya. Kita tolong dibacakan sapa Mas Niam apa sapa? Apa ada angin Jakarta, setelah itu langsung masuk ke apa ke lagunya. Sapa liyan sing wani maca? Nek ora siap Mas Iman sing maca, apa Mas Slamet? Ya. Ya. Aku urung tahu ngrungokke Mas Iman maca puisi to. Dan apa? Tolong teksnya, Mas. Ya. Apa ada angin di Jakarta? Apa ada angin di Jakarta? Seperti dilepas desa Melati. Apa cintaku bisa lagi cari akar bukit Wonosari? Yang diam di dasar jiwaku, terlontar jauh ke sudut kota. Kenangkanlah jua yang celaka, orang usiran kota raya. Pulanglah ke desa, membangun esok hari, kembali ke Huma Berhati. Apa ada angin
Thank you.